Jadi begitu selesai Ramadan, masuk dia ke bulan Syawal, dia mendapatkan ini. Walitukabbirullaha, dan supaya kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas segala perubahan kebaikan yang menjadi pedoman hidup yang kalian bawa dimulai di awal Syawal ini. Ini yang penting. Paket inilah yang harus kita temukan sejak Syawal. Apakah sudah kita dapatkan secara utuh atau ada sebagian yang perlu disempurnakan? Karena perjalanan paket inilah yang kita gunakan sebagai bekal selama 11 bulan untuk bertemu Ramadan berikutnya. Ini yang penting juga untuk kita bawa dalam suasana Syawal ini. Ada momentum-momentum yang baik, ada informasi-informasi penting di bulan Syawal yang kita bisa manfaatkan dan praktekkan. Keutamaan Syawal yang boleh jadi tidak ditemukan di waktu-waktu yang lainnya. Atas dasar inilah kemudian kita mengawali kajian kita dengan pembahasan keutamaan bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Ditambahkan keistimewaan keduanya, surah kedua masih di surah yang sama di ayat 197. Surah Al-Baqarah ayat 185, kemudian surah Al-Baqarah surat yang sama di ayat 197. Hadisnya kita ambil satu saja dulu untuk memudahkan. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1164. Nah, jika ada perbedaan nanti dalam nomor karena mungkin cetakan atau versi ringkasan, rawinya saja, periwayatnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kita bahas ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita mulai. Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini di bagian akhir ayat ini ada pedoman menarik yang dilakukan di awal Syawal dalam perjalanannya sampai berakhir nanti. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan setelah tuntas menyempurnakan puasa itu, walitukmilul iddah, setelah Anda selesai menyempurnakan bilangan waktu puasa itu, tuntas selesai, Ramadan selesai. Walitukabbirullaha, dan supaya kalian bisa meningkatkan takbir kepada Allah ala ma hadakum, dengan rasa syukur. Takbir itu ungkapan kegembiraan, bukan takbir biasa, ungkapan kegembiraan karena bersyukur telah mendapatkan banyak hidayah dari Allah selama Ramadan. Wala'allakum tashkurun, yang dengan itu menjadikan kita sebagai pribadi yang banyak bersyukur. Okay? Nah, ini kita urai dulu dari terjemahan tadi menjadi manhaj, pedoman, kurikulum berkehidupan. Jadi ini ada Ramadan, saya tuliskan di sini ya, Ramadan. Sekarang kita dapatkan di tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 2025 Masehi. Selesai. Walitukmilul iddata, selesai, disempurnakan Ramadan ini. Selama sebulan kita puasa. Kemudian dalam Ramadan itu ingat kalimat Qur'annya, meningkatkan ibadah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Perhatikan standar keberhasilannya. Satu, Al-Qur'an.
Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Standar keberhasilan kita berinteraksi dengan Al-Quran selama Ramadan adalah ini memiliki kejelasan, petunjuk yang jelas. Petunjuk hudan. Sudah? Setelah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini, hudan linnas untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk ini petunjuk, ini syarah keterangan atau penjelasannya, keterangannya. Lalu furqan, mendapatkan furqan, pembeda, kemampuan membedakan yang baik dengan yang benar. Furqan. Standarnya dulu ya. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Puasa. Ya, ada standar-standar ibadah yang kita kerjakan saat Ramadan. Standar keberhasilannya, parameter keberhasilan puasanya, nanti apa saja, ada turunan lagi. As-siyamu junnatun, memiliki junnah. Ya. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah, beda. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Minal jinnati wan. Nah, yang ini junnah. Jadi ada pakai kasrah, ada pakai fathah, ada pakai dhammah, itu berbeda. Ya. Jadi setiap harakat dalam bahasa Arab itu punya makna. Ya, sukun itu ada maknanya. Da junnah. Kemudian dari junnah ini muncul perubahan islah. Fala yarfus wala yajhal wa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'imun. Ya, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu 'indallahi, ada hadis lain yaumal qiyamati min rihil miski. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajli bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. At-taqarrub ila Allah, taqarrub yang terakhir. Waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Ke sini yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul usra. Nah, ada fleksibilitas, kemudahan dalam hidup, sifat optimis yang memudahkan, bukan memudah-mudahkan, tapi selalu menghadirkan sifat optimis yang membawa solusi. Indahnya begini, solusi aja. Karena kata yusrun dalam Al-Quran itu disandingkan dengan solusi atas persoalan-persoalan yang mendera. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, itu setiap ada masalah selalu ada solusinya. Jadi kalau sedang ada persoalan hidup, yakinkan pada diri kita, katakan ini pasti selesai, ini pasti ada masalah solusinya, ada solusinya. Yakinkan pada diri kita. Itu rumus dalam Al-Quran. Nanti kita uraiin ya. Nah kemudian setelah pelatihan ini selesai, walitukmilul iddata, begitu selesai Ramadan ini, kita ukur ini. Nah inilah bentuk hidayahnya, akumulasi hidayah. Disebut hudan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya ketika Ramadan itu selesai, kalau Ramadan selesai berarti masuk hari baru kan? Bulan baru kan? Nah, masuk hari tanggal 1, hari baru, bulannya apa? Syawal. Nah, jadi tanda orang masuk ke bulan Syawal itu diiringi peralihannya dengan takbir, walitukabbirullaha. Ada takbir di sini. Karena itulah kemudian setelah Ramadannya tuntas, kemudian setelah sidang isbat diumumkan, kan besok akan 1 Syawal, Idul Fitri. Maka sejak ditetapkan kemudian selesai Ramadan, bukankah kita bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam takbir itu nanti ada beragam rasa dalam jiwa. Ya, takbirnya keluar sama kalimatnya, tapi rasa dalam jiwa yang mengiringi kalimat takbir itu bisa berbeda. Ya, ada takbir yang ikut takbir aja, tapi kejiwanya nggak ada rasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Nah, ada yang penggembira, ya bergembira aja, takbir gembira, ya nggak dilarang gembira, Allahu Akbar, ya. Nah, ada yang pakai beduk, ada yang pakai macam-macam gembira. Nah, di antara sekian yang bergembira itu, yang meningkatkan syukurnya kepada Allah, ada takbir yang menggunakan rasa pada jiwanya. Jadi bertakbirnya itu ada rasa perubahan pada jiwa. Apa rasa yang dimaksudkan ini? Ala ma hadakum. Ini poinnya. Jadi begitu selesai Ramadan, masuk dia ke bulan Syawal, dia mendapatkan ini. Walitukabbirullaha, dan supaya kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas segala perubahan kebaikan
yang menjadi pedoman hidup yang kalian bawa dimulai di awal Syawal ini. Ini yang penting. Jadi ketika seseorang masuk ke bulan Syawal, ada sesuatu yang istimewa. Di antara keistimewaan itu, dia membawa paket petunjuk Ramadan untuk diterapkan selama 11 bulan berikutnya, dan dimulai itu di bulan Syawal. Paket inilah yang harus kita temukan sejak Syawal. Apakah sudah kita dapatkan secara utuh, atau ada sebagian yang perlu disempurnakan? Karena perjalanan paket inilah yang kita gunakan sebagai bekal selama 11 bulan untuk bertemu Ramadan berikutnya. Ini yang akan menjaga kita, yang akan membimbing kita, yang akan membersamai kita supaya tetap benar merasakan aura Ramadan dan ketaatan yang benar selama mengarungi perjalanan 11 bulan. Karena itu intinya praktek Ramadan itu di 11 bulan berikutnya. Ya, jika itu bisa kita dapatkan, kita rasakan, akan terjadi perbedaan pada diri kita yang membuat diri kita itu lebih bersyukur kepada Allah. Itulah rahasianya kenapa di akhir ayatnya dikatakan wala'allakum tashkurun. Supaya dengan perubahan ini engkau merasakan rasa syukur mendalam, dan diekspresikanlah itu semua dengan ucapan, tindakan, perilaku yang menunjukkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita urai satu-satu. Kita temukan dulu ya. Dampak dari puasa yang ditunaikan ini kita temukan, nanti jadi manhaj. Manhaj itu yang penting, kurikulumnya dibawa. Ya. Jadi bukan jadi kenangan, Ramadan itu bukan kenangan. Ya, Ramadan itu dasar petunjuk awal yang melatih kita memiliki satu bimbingan yang kita bawa selama 11 bulan. Yuk kita mulai dari yang pertama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang pertama, paket Ramadan itu memiliki paket khusus terkait dengan Al-Quran. Oleh karena itu kita dalam Ramadan berinteraksi banyak dengan Al-Quran. Ada yang menghatamkan bacaan Al-Quran, murajaah Al-Quran. Ada yang mengkaji Al-Quran. Macam-macam, kan 3 bidang. Jadi dengan Quran itu ada 3, ahli Quran itu ada 3 jenis. Ada berapa jenis? 3 ya. Ada yang ahli baca. Ya, ahli baca. Dia ingin baca dari mulai jenjang ingin bisa baca sampai lancar baca. Dan menariknya, Nabi itu mengapresiasi tinggi bahkan dari tahap awal baca. Jadi orang yang ingin bisa baca Al-Quran itu diapresiasi oleh Nabi, saking tingginya itu Nabi katakan bisa dapat potensi pahala 2 kali lipat dari yang lancar. Ya, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi. Dan orang yang ingin bisa baca Quran dan dia baca terbata-bata. Ada yang terbata-bata, tertembok-tembok, ya macam-macam lah pokoknya itu. Bersusun ya. Ya. A'udzu billah. Yang lain lancar, dia masih bertahap itu. Ya. Maka kata Nabi, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Inilah pentingnya belajar ilmu, jangan dari terjemah supaya tidak salah menyimpulkan. Wah, lancar 1 pahala nih. Belum lancar 2, ya udah nggak lancar aja gitu kan. Nah, itu keliru. Ya, maksudnya begini, pahala dia ingin berusaha itu 1. Ketika dia baca hurufnya 2. Dan 2-nya itu bukan begini, 1, 2, tidak begitu. Setiap hurufnya 10. Jadi berbahagialah kalau ada guru yang ketat, itu bahagia. Ya, karena kenapa? Selain membuat kita benar dalam membaca, dan dia mengantarkan kita mendapat akumulasi pahala yang banyak. Jadi kalau dapat guru bu yang ketat ini, harus bahagia, syukur sama Allah. A'udzu bu, ulangi. A'udzu, dikit, tidak hanya sedikit. Jangan kekencengan. A'udzu. Berapa huruf tuh? Hamzah, ain, wawu, dzal. Diulang sampai 3 kali. 4 kali 10 kali 3. Kan? Ternyata zu-nya belum betul. Ya, zu, bu, pekan depan kesini lagi. Bayangin, 1 jam datang ke tempat ngaji, cuman buat a'udzu, pekan depan balik lagi. Saya tanya ibu, datang lagi nggak? Nah, enggak tuh. Nah, berarti belum pas tadi saya sampaikan ya. Nah, itu kalau begitu, syukuri. Kalau kita capaiannya hanya ingin langsung dibenarkan, ya, nah, biasanya targetnya nggak tercapai dengan baik. Guru yang benar itu mengajar dengan benar. Kalau bisa mengajarkan yang benar, jangan menoleransi yang salah. Itulah sebabnya dulu adanya tajwid, tahsin belum ada.
Karena tajwid itu membaca dengan baik dan benar. Karena ada sebagian yang menoleransi, dibiarkan, akhirnya ketika baca lancar, bagus, tapi ada yang keliru, muncullah tahsin, perbaikan. Dulu kami belajar itu, saya ngambil salah satu riwayat tuh waktu di Libya itu. Begitu berangkat, alhamdulillah masih agak mendingan, Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat. Udah pakai taksi, berangkat kurang lebih 20 menit sampai di tujuan, Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat. Ya Bunai, nanti kesini lagi ya, pekan depan, nanti kesini lagi. Alhamdulillah, teman ada yang baru bismillah, pekan depan suruh balik lagi. Ternyata guru yang baik itu kayak kita tes TOEFL kan. Dicek lisannya sampai mana, yang kurang huruf apa, ditemukanlah masalah di lidahnya. Dan hebatnya Al-Quran, setiap hurufnya itu mendidik bagian dari tempat keluar suara supaya benar. Saya ambil contoh gini, kalau kita benar 20 ayat pertama, kesananya mudah. Sampai ke ayat 71, benar di situ, kesananya lebih mudah. Ya, tinggal gharib muskilah, tinggal yang alaihi jadi alaihu, ana, kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek, tinggal yang itu. Yang lainnya lebih gampang, karena cara pengucapan huruf dan sifatnya sudah benar. Contoh, dari alif sampai ya, ada huruf yang ringan, ada huruf yang harus keluar energi dari tubuh. Dikumpulkan di Al-Baqarah pertama, dal dengan dal. Mudah mana mengucapkan? Dal nggak pakai titik atau dal pakai titik? Hah? Asalnya dal yang pakai titik. Da, karena nggak ada tekanan. Ya, cara belajarnya lidahnya gigit sedikit. Ini da. Ya, saya pernah awal-awal datang, belum terlalu sibuk itu, kita ada kajian Quran. Yang baru ngantor dari apa pulang itu baca Quran, saya masih bisa bimbing dari awal. Itu ada bapak bacaan bagus tinggal huruf dal. Da itu latihannya, yang lain ngaji beliau da. Nah, selesai bagus. Salah lagi saya bilang, Pak, sampai ke rumah bapak di jalan da. Kalau ada yang tanya, Pak apa kabar? Da. Latihan. Nah, kemudian dal itu harful infijar, perlu ada tenaga dari dalam. Matikan. Kalau mau ngecek huruf tuh matikan, sukunkan. Makanya disebut huruf qalqalah yang memantul, menahan. Qaf, ta, ba, jim, dal, qutbu jadin. Ya kan? Perhatikan, begitu membaca Al-Baqarah bertemulah dal dengan dal. Dzalikal kitabu la hudal lil, pertama da, kedua da. Da. Begitu lancar da-nya jadi zi. Dadi. Ayat 3-nya alladzina. Jadi da, zi. Da. Ya, lancar. Dal sering ketukar dengan zai. Ya kan? Da sudah bisa. Da sudah lancar. Zi sudah bagus, tapi zai sering ketukar. Ada zal, ada zai. Beda kan ya? Ya kan? Yang repot kalau baca idzazul kan? Idzazul zilatil ardu zilzalaha. Ada yang bacanya sambil dijilat-jilat, ijajul jilatil ardu. Nah, itu yang keliru. Itu yang tidak tepat ya. Maka setelah ketemu zi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma za. Da, zi, za. Setelah harakat za-nya itu ketemu, jadi zi. Dipertemukan zi dengan zi, ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi itu menarik gitu. Nanti lancar da, zi, za, da. Nanti terus sampai ketemu nanti ke Al-Baqarah ayat 70, 71. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Ketemu semua. Di situ ada tha, ada za, ada shin besar, ada ha, ketemu semua. Ya, lihat kalimatnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulu tuthirul arda wala tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha
qalul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Semua huruf sulit ketemu. Kalau ibu sabar sampai ayat itu, kesananya sudah lancar semua sifatul huruf. Setengah juz 29 setengahnya lancar semua. Nah, kadang kurang sabar, pengen cepat di-stempel lancar. Akhirnya 30 juz bacanya lancar tapi salah. Muncullah tahsin. Nah ini ya. Nah ini awal-awal yang kita sampaikan. Makanya ketika mulai baca itu qiraah. Gak apa-apa. Tenang aja, pelan. Kalau dibenarkan, alhamdulillah. Benarkan, alhamdulillah. Sampai lancar. Kalau dapat guru yang begitu, bersyukurlah pada Allah. Jelas sampai sini? Nah itu namanya fase pertama qiraah. Orang yang disebut qari. Makanya dulu ada buku dikarang qiraati, bacaan awal saya, ya kan? Lalu ada muridnya mengarang Iqra, ya kan? Iqra itu dari qiraah, bacaan dasar yang tidak menuntut paham. Makanya tidak dituntut paham, yang penting bisa baca. Ya, waktu baca qiraati, Iqra kan begitu kan? Aba, abata, ta'aba, bata'a, ya kan? Fata'a, ya kan? Fa, fatafa, fa, lam doma'u, lu, apa lu, ya kan? Jawab. Ini qiraah satu. Yang kedua adalah tilawah. Tilawah itu membaca dengan makna. Dia punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Itu tilawah namanya. Ya, seringkali begini, kalau ingin paham arti bacaan kan suka ada qori yang mengaji kan? Tapi kalau kita ingin paham, di samping ada yang menerjemahkan kan? Coba, yang ini qari yang menerjemahkan tilawah, sari tilawah. Ini sebetulnya tilawah itu kata mandiri, tidak ada sari karena sari bukan dari bahasa Arab, kecuali dari sari artinya berjalan. Seakar dengan isra asra, ya subhanalladzi asra, asalnya dari kata sara, berjalan, mengalir di malam hari. Tapi sari di sini tidak bersambung dengan tilawah. Mungkin yang pertama tilawah menerjemahkan tubuh sari, sehingga disebut sari tilawah. Nah, kalau Pak Dedi mungkin Dedi tilawah. Di tilawah itu mandiri, maknanya paham, mengerti dan mudah diamalkan. Bagian kedua begini, setelah lancar baca, ada ahli Quran yang kedua. Satu ahli qiraah. Yang kedua ahli tilawah. Dia mengeluarkan kurikulum Al-Quran. Cara tilawah itu yang efektif begini, ada 2 cara. Satu, dia mengeluarkan kurikulum Al-Quran yang topik atau temanya sesuai dengan kebutuhan dan pilihan hidupnya. Contoh, mungkin ibu kalau belum berlangsung sekarang, bisa disiapkan Ramadan tahun depan ya. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang perempuan di Quran? Ya. Sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bahkan nenek, temanya keluarkan, tema perempuan dalam Quran. Terus keluarkan ayat-ayatnya, dalami tentang sifat perempuan bagaimana, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsi pendengaran? Mendengar, iya, tapi beda mendengar laki-laki dengan perempuan itu seperti apa? Kenapa perempuan disebut mar'ah, imro'ah? Kenapa kalau banyakkan disebut nisa? Itu ada rahasianya. Kenapa ditekankannya menjaga rumah tangga dan kehormatan rumah tangga pada perempuan, bukan laki-laki? Padahal kan sama-sama menjaga. Saya sebagai pria, laki-laki, suami kita, para ayah kan harus menjaga ya keadaan rumah tangga kita, keluarga kita. Tapi dijaganya itu ternyata lewat apa? Lewat pekerjaan. Makanya di Quran surah keempat, ya surah An-Nisa di ayat ke-34, laki-laki ketika disebutkan itu dengan nafkahnya dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa unsur pekerjaan yang disebutkan? Karena semua yang dikerjakan laki-laki di luar itu dampaknya akan sangat berdampak pada keluarganya. Dapat harta dari yang halal, dipakai, dimasak oleh istri, kemudian disebarkan ke seluruh anggota keluarga, maka yang halal itu akan menggerakkan semua bagian tubuh kita dengan energi positif menjadi amal soleh. Ya, makanya kalau ada berbuat salah, mata salah lihat, coba dicek yang dimakan itu benar nggak? Ya, kalau kata-kata sering berkata yang tidak baik, coba dicek pertama kali makanannya yang masuk benar tidak? Itu yang pertama dilihat apa? Kinerja dari laki-lakinya. Sebaliknya ketika melakukan tindakan yang jelek, keluarga dapat. Sering saya ingatkan di berbagai kesempatan, kalau bekerja
dan berpikir ingin berbuat yang tidak baik, tolong jangan pikirkan diri sendiri, pikirkan keluarga, anak-anak, istri. Sebab ketika suami berbuat salah dalam pekerjaan di luar, itu yang kena keluarganya juga. Yang korupsi itu misalnya ex bapak tertentu, yang dibully itu anaknya, Pak. Yang kena itu istrinya. Yang dipertontonkan orang tuh rumah ibunya. Pengen tahu nggak koruptor yang kemarin begini? Ini rumahnya nih, ini rumah ibunya nih. Apa salah ibunya dengan itu? Apa salah anaknya yang tidak pernah mengetahui tentang perbuatan itu? Karena itu kalau ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, baru terfikir, ingat, bawa suasana kekeluargaan itu. Itu yang mencegah kita berbuat yang tak bagus. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang di meja kerja itu Pak suka ada foto keluarga. Ya, ada seorang presiden di negara Afrika, dia masih muda tuh. Ya, beliau katakan begini dalam pengarahan kepada staf-stafnya, Bapak Ibu semuanya tak penting ada foto saya dipajang. Yang penting tuh foto keluarga. Taruh di meja Anda. Kalau ingin berbuat sesuatu kriminal yang tidak baik, coba tatap dulu anak Anda, tatap istri Anda, dan bayangkan ketika perbuatan itu berdampak buruk bagi keluarga Anda. Nah, ini bagi laki-laki. Perempuan berbeda. Dia melekat dengan namanya. Karena itu apa yang dikerjakan laki-laki, istri pasti ikut dengan namanya. Otomatis itu. Karena itu bahasa Qur'annya berbeda. Fassalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Jadi istri yang salihah, dia menaati Allah dengan cara taat pada suami, pada yang baik-baik yang ia minta, yang Allah ridhai. Lalu jaga kehormatan suami dan keluarga, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Saya gali-gali kenapa ditekankan pada perempuan. Ternyata setiap jabatan, pekerjaan yang melekat pada suami, istri ikut. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Bapak, suami bupati, istrinya ibu bupati. Bapak camat, istrinya ibu. Kalau istri bupati, bapaknya nggak akan disebut bapak bupati. Kalau istrinya yang perempuan camat, nggak akan mungkin jadi bapak camat suaminya. Tapi kalau suaminya RT, ibunya ibu RT. Otomatis, bahkan bisa lebih RT daripada suami kan, kadang-kadang gitu. Nah, mau saya katakan begini, ketika menjadi tidak baik di dalam pasangan di perempuan, suami kena juga. Jadi perilaku dari istri kadang-kadang menentukan jabatan dan karir suami. Suami sudah bagus, istri posting yang tidak bagus, dilacak sama netizen, diviralkan, yang dipertaruhkan jabatan suami. Maksud saya, pernah nggak ibu keluarkan ayat-ayat itu supaya membina kita, mendidik kita dalam menjalani kehidupan? Bagaimana menjadi istri yang ideal? Bagaimana menjadi ibu yang baik dalam pandangan Allah? Kalau pandangan manusia beda-beda standarnya. Dalam pandangan Allah itu seperti apa? Ya. Dan ciri rumah tangga yang baik salah satunya adalah ketika kurikulumnya bisa diterapkan dengan baik. Ini kita sama-sama berusaha. Ya, ini poinnya. Ini juga sama. Laki-laki pernah nggak mengeluarkan ayat tentang laki-laki dengan semua turunan tugasnya? Setelah itu nanti pilihan hidupnya. Misal ada yang mengabdi di pendidikan sebagai guru, dosen, ya, di administrasi di kampus, di sekolah. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang ilmu? Itulah tilawah. Di selama Ramadan, topiknya keluarkan, butuhnya apa, pahami itu, pasca Ramadan dia menjadi hudan. Itulah yang kita bawa, kita terapkan selama 11 bulan. Ini yang pengusaha, pedagang, pebisnis. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat niaga dalam Al-Quran? Hadis-hadis tentang bisnis, kumpulkan. Hatam sekali, bagus. Hatam 2 kali, bagus. Setelah itu lompat ke tilawah, keluarkan berdasarkan profesi kehidupan yang kita pilih. Ayatnya keluarkan, hadisnya, tafsirnya, tanyakan pada ulama kalau belum tahu. Jadi begitu selesai Ramadan, ini keluar ini. Nih bagian pertamanya, petunjuknya keluar. Jadi orang yang berhasil interaksinya dengan Al-Quran selama Ramadan, yang pertama membangun kebiasaan dia, pertama qiraahnya. Tidak peduli berapa kali khatam, tapi dia tidak ingin meninggalkan bacaan. Pengen baca, sehari nggak baca kayaknya ada yang hilang. Jelas di sini? Oke, yang kedua ini muncul sifat tilawah. Kalau dia mengkaji, jadi apa yang dikerjakan di Ramadan itu yang tampak pasca Ramadan. Kalau pilihan pertama adalah qiraah, maka pasca Ramadan ada kerinduan untuk baca. Apa di antara manfaatnya? Wa bayyinatin minal huda, mendapatkan kejelasan dari manfaat itu, petunjuk itu. Nggak ada satupun dalam ibadah yang tidak ada asas manfaat. Ramadan saya banyak baca, pasca Ramadan saya baca walaupun tak sebanyak Ramadan.
Ramadan misalnya bisa khatam dalam sebulan 3 kali. Pasca Ramadan setengah juz, setengah Quran. Nggak apa-apa, tapi kebiasaan itu masih ada. Yang paling menarik apa? Standarnya. Ada kejelasan dari hasil manfaat baca itu melahirkan manfaat-manfaat dari amalan yang kita kerjakan. Contoh, qiraah itu mendatangkan ketenangan, tenang. Jadi orang yang rajin ngaji Quran itu pribadinya cenderung lebih tenang dibandingkan dengan orang yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Pemahaman terbaliknya, tenang lawannya apa? Halo? Gelisah. Kalau sedang gelisah, maka rajin baca Quran. Bu, kalau sedang gelisah, ibu buka mushaf. Jangan buka Facebook. Kenapa ya rasanya hati kurang tenang hari ini? Wah, tulis. Aminkan ya. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ambil wudhu, buka mushaf. Itu baru lihat mushaf. Rasanya sudah beda. Yang dahsyat tuh begini. Begitu dibuka mushafnya, ini kok ayatnya sesuai ya dengan yang saya rasakan. Itu yang dahsyat itu. Nah, jadi ini rumus yang pertama. Jadi semua apa yang kita kerjakan dalam ibadah itu punya dampak dalam kehidupan. Di antara manfaat Quran itu melahirkan ketenangan. Dibaca ada ketenangan. Dan ingat ini, jiwa yang tenang selalu melahirkan kreativitas yang cemerlang. Bikin status. Ya. Nah, itu satu tuh. Jadi sekarang pasca Ramadan sudah 13 Syawal ya. Nah, dari 13 hari ini sudah berapa bacaan yang kita hadirkan? Baca lagi. Kan? Nggak apa-apa sebagian juga, yang penting ada terusan baca. Oh, saya saat Ramadan khatam surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Sekarang tinggal nunnya aja, nun. Kan? Masih ada jejaknya lah, alhamdulillah. Nah, ini tilawah. Nah, kalau belum ada, ini maksudnya, kalau belum ada, maka kurikulum ini kita kumpulkan lagi mumpung masih Syawal. Evaluasi lagi. Lengkapi untuk membuktikan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih kemarin diberi kesempatan Ramadan. Saya ingin buktikan saya lulus. Saya ingin buktikan saya lulus. Oleh karena itu, mumpung masih di bulan Syawal, hadirkan lagi ini interaksi dengan Al-Quran. Lalu kemudian setelah itu nggak harus semuanya dulu, pilih salah satu ini temanya. Tematik, urutkan keperluan kita apa, tulis satu-satu. Nggak harus semua selesai di Syawal. Syawal bikin kurikulum dulu, nanti ada 10 bulan setelah Syawal. Ya kan? Bulan ini masuk 1 tambah 10 kan jadi 11, setelah itu kan Ramadan lagi. 10 tema setiap bulan 1. Ya, sebagai seorang anak, apa tugas anak dalam Al-Quran bagaimana? Anak laki-laki dengan perempuan beda. Bikin sampai tuntas, sampai selesai. Sampai ke bab warisan, sampai kembali kepada Allah. Itu ada babnya. Ada bab amal soleh yang bisa kita lakukan. Ada cara menggandeng orang tua sampai ke surga, turunkan sebagai anak yang baik. Bikin kurikulum. Nanti misalnya bulan kedua selanjutnya, ini yang sudah menikah sebagai suami. Yang belum menikah, siapkan fikih rumah tangga. Ya, tahapan untuk menikah itu seperti apa? Belajarnya sebelum nikah. Setelah akad dipraktekkan. Yang terjadi seringkali sekarang, saat masuk pernikahan baru belajar. Nah, ini yang menyebabkan 1 bulan masalah, 2 bulan persoalan, 3 bulan tidak dikehendaki. Dan ini statistiknya tinggi, Pak. Saya pernah tanya seorang penghulu statistik saat memberikan tausiah pernikahan. Itu sekarang di kita saja setiap ada 1 pernikahan itu di saat yang sama terjadi 50 perpisahan. Di Malaysia itu 2023 saya temukan data 57.800 selama setahun perceraian. Artinya setiap 1 jam itu ada 6 orang bercerai. Ada 6 orang setiap 1 jam. 57.800 dalam setahun. Ya, dibagi sebulan, dibagi sehari 24 jam, dibagi 24 ketemu 6 orang, 6,6 kurang lebih. Dalam 1 jam, Anda bayangkan. Ya. Nah, dulu walaupun belum ada pengetahuan tentang dalil, tapi sudah menjadi adat, tradisi, karena ulama mengajarkan, dulu ulamanya itu capable, punya kemampuan yang bagus, sehingga orang nggak banyak tanya tentang dalil. Orang dulu nggak ada ngaji, kiai dalilnya apa? Nggak ada. Dulu didengar karena kiai betulan punya karisma, ya,
dipraktekkan, pendampingannya baik, apa yang disampaikan itu digugu dan ditiru, didengar, dipraktekkan. Jadi nggak butuh dalil, kerjakan ini, kerjakan. Ya, dan itu sudah ada, kompilasi dalilnya sudah jelas. Maka dulu kalau ada orang mau melamar, datang ke bapak mertua calonnya, nanti kalau diterima, dijawab tuh. Dari jawaban itu diberi waktu 40 hari. Yang laki-laki belajar tentang fikih sebagai seorang suami, cara mendapatkan nafkah bagaimana. Yang perempuan diajarin ibunya cara menjadi istri seperti apa. Masa menunggu 40 hari ini diberikanlah tanda di yang perempuan dengan daun pacar di sini. Maka disebut masa itu dengan pacaran. Diberikan tanda daun pacar di kukunya, dididik selama 40 hari supaya saat berumah tangga siap berumah tangganya. Itulah pacaran. Jadi bukan sebeca berdua, seakan beca milik berdua, si amang beca nggak ada. Sehingga awet rumah tangganya, dulu awet kan, ya. Walaupun bertengkarnya seru-seruan, ya. Walaupun kemudian ada perbedaan pendapat, setelah itu nyaman aja, jalan terus, awet, nyaman, tenang, ya. Rumah biasa-biasa, ngaji juga suara, nggak banyak lagu, tenang gitu. Tapi di setiap keheningan malam, remang-remang, lampu semprong, ada suara ngaji. Ya, setelah itu yang suami pulang dari sawah macam-macam dan seterusnya, indah gitu suasana-suasana itu. Ya, Gen Z nih harus belajar ya. Dulu tuh banyak sekali permainan-permainan itu semua kognitif terlatih gitu, bergerak dan seterusnya. Kadang rindu suasana-suasana seperti itu tuh. Nah, ini poin-poin yang kita dapatkan, itulah tilawah. Nanti yang sudah tilawah itu dinaikkan ke hafalan, hifdz, dibawa, disimpan pedomannya di dalam jiwa kita, dipraktekkan pada seluruh anggota tubuh kita. Itulah hafalan. Maka muncul yang ketiga namanya hifdz. Hifdz itu menggabungkan qiraah dengan tilawah sekaligus. Hafalan Quran, ini hafalan yang baik tuh ini, hifdz. Hifdzun atau cara menghafalnya, prosesnya disebut tahfidz. Sehingga apa yang dihafalkan itu membawa perubahan pada diri. Itu yang dimaksud Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-32 sampai 33. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara para ahli Quran, kami wariskan Al-Quran itu ada 3 tipe. Tipe yang zalim pada dirinya sendiri. Dia hafal Quran, tapi Qurannya tidak dipraktekkan dalam hidup, tapi digunakan, maaf ya, untuk menyimpang dari petunjuk Quran. Dia hafal qul huwallahu ahad, tapi lisannya bisa berkata semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Kan bertentangan dengan kalimat qul huwallahu. Nah, itu zalimul li nafsi. Ada yang kedua, wa minhum muqtasid, paket hemat, baru untuk dirinya, tapi belum ada perubahan yang bisa dijadikan contoh oleh orang lain. Cirinya bagaimana? Ini bagus level kedua ini, tapi masih standar dasar. Ya, menghafal, baca Quran, mojok-mojok, dinding masjid, di tiang-tiang masjid, ngulang-ngulang. Pak, kayaknya bacaannya bagus, ada jadi imam lah. Belum saatnya saya, Pak. Saya masih mengulang, masih pemula. Nah, itu muqtasid, paket hemat. Ya, paket untuk pribadi, belum untuk yang lain. Yang ketiga, nah ini yang utama, sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang walaupun hafalnya sedikit, tapi hafalan itu membawa perubahan kebaikan bagi dirinya. Hafalannya nggak banyak, cuman 1 ayat hafal. Ayat tentang lisan misalnya, dia hafal 1 ayat aja. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum. Hei orang-orang yang beriman, jangan saling mencela. Maka dia jaga lisannya untuk tidak mudah mencela orang lain. Nah, itulah hafalan Quran yang baik. Dia hafal Qurannya, misalnya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina wa 'amilus wa tawassaw bil wa tawassaw bis. Maka dari hafalan surat yang kelihatan pendek ini, dia mencoba tampil lebih baik. Saya orang beriman, berarti iman saya harus berbuat saya lebih baik, amal soleh. Maka dia bicara yang soleh. Ketika yang mau dia katakan tidak soleh, dia tahan lisannya. Nah, itu perubahan dari hifdz. Nah, hafalan seperti inilah yang dibenarkan dari Quran. Sekarang, dari apa yang dihafal selama Ramadan, apa yang dibaca, apa yang ditilawahi, berapa yang telah membawa perubahan pada hidup kita. Ini yang dikoreksi selama Syawal.
Karena itu ada yang menafsirkan katanya meningkat. Ya, asalnya zaman jahiliyah nama Syawal sudah ada. Sudah ada. Ya, maksudnya apa? Syawal ini meningkat dulu, meningkat jumlah penduduk karena persiapan haji, banyak orang datang ke wilayah Mekah sehingga jumlah penduduk di Mekah meningkat. Nama ini dipertahankan dengan makna berbeda setelah masa Islam. Namanya tetap Syawal tapi menunjuk peningkatan dari nilai kebaikan yang dilatih selama Ramadan. Makanya banyak penceramah mengatakan, Bapak Ibu, hari ke-10 namanya Syawal. Ini menunjukkan kalau Ramadan kita itu berhasil, salat kita meningkat. Kemudian baca Quran kita meningkat, ibadah kita meningkat. Benar. Tidak keliru, benar. Dan dalam peningkatan itu ada perubahan pada perilaku kita. Jadi kalau salatnya meningkat tapi juga tidak berubah, ini masalah. Meningkat kuantitasnya, tapi bersamaan dengan itu peningkatannya dari nafsu. Hati-hati, ada loh yang meningkat dari nafsu itu ada. Ya, contoh misalnya, ini kan nanti mau musim haji umrah ya. Ada yang hobinya umrah, ada. Ya, apakah keliru berkali-kali? Tidak. Tapi dicek ada, membawa perubahan tidak pada kehidupan. Kalau berangkat umrahnya hanya untuk pasang status, alhamdulillah bulan ini berangkat lagi ya. Nah, kan? Berarti ada yang perlu dikoreksi. Ya kan? Atau berangkatnya tiap pekan, tapi tetangga itu masih ada yang kesulitan. Maka ada yang perlu dikoreksi. Ya, kita yang tahu doakan, bukan mencela. Doakan supaya dilembutkan hatinya, terarah dengan kebaikan. Sambut dia ya, dengan kemuliaan-kemuliaan. Ini gambarannya. Nah, jadi ini bagian pertama, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita memperbanyak takbir di awal Syawal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena senang dapat hidayah, dapat paket petunjuk kebaikan. Nah, sekarang paketnya dipakai enggak? Anda dikasih telepon, ada paketnya di situ, nggak pernah dipakai, nggak bisa komunikasi kan? Ya kan? Ada handphonenya, tapi nggak ada datanya. Terus dikasih paket data, tapi nggak dipakai, nggak berfungsi juga handphonenya. Ya kan? Maka apa yang harus dilakukan? Paket yang kita pilih saat Ramadan dari terkait dengan fungsi Quran ini, yuk gunakan dalam hidup. Kemudian wabayinat, lihat penjelasnya, manfaatnya apa? Ini kalau saya baca ada ketenangan. Kalau saya tilawah, paham artinya, maka ditambahkan pahala yang kedua, bukan cuma tenang. Ya, perhatikan hadisnya. Ini di hadis Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah orang kumpul rajin tilawah. Orang-orang kumpul berarti kalau mau tilawah, kalau bisa jangan sendirian. Jadi nggak ada makna Quran yang bisa dipahami sendirian. Tanya. Nah kalau sudah, yang kedua bisa diterapkan dalam konteks yang berjamaah. Misal di keluarga, tilawah satu lingkup keluarga. Ayah, ibu sama anak-anak bahas satu surat. Kalau anak-anak nggak harus selalu serius. Lihat anaknya usia berapa. Anak TK main tebak-tebakan, tilawah. Nanti isi dengan makna. Ya. Siapa adik raja yang mau menghancurkan Ka'bah waktu itu? Abraha, betul. Nah, kasih biskuit. Ya. Setelah itu bagaimana? Dihancurkan oleh Allah. Sama apa? Burung ababil. Betul. Di surat apa itu? Al-Fil. Kasih 10.000. Nah, dia jahat tidak? Jahat. Nggak benar tidak? Tidak benar. Nah, kalau berbuat jahat itu akibatnya nanti akan tidak baik. Allah tidak suka. Pekerjaannya akan gagal, kehidupannya akan gak bagus, dan orang menyebutnya sebagai orang jelek. Mau tidak berbuat tidak baik? Tidak mau. Nah, karena itu sama bunda harus baik ya. Sama ayah harus baik ya. Udah tos semua, tos. Salaman, main lagi. Simpel aja. Tapi kan kalau sudah kuliah gak mungkin begitu kan? Siapa raja yang maju? Lah bosan. Evaluasinya beda tingkatan. Itulah indahnya Quran itu begitu. Kalau sudah dengan Quran itu gak bisa berhenti itu. Enak, selalu ada yang baru. Selalu ada yang. Kemudian wabayinatin minal huda wal furqan. Jadi pembeda. Jadi setelah ngajinya benar, itu bisa bedakan mana yang baik, mana yang gak baik. Ya. Itu sendal bagus, itu gak bagus. Tapi yang bagus itu gak jadi baik kalau dipakai oleh kita, tapi bukan punya kita. Ya. Di pekerjaan, iya gaji besar itu bagus. Tapi mengambil besar yang bukan punya hak kita, itu gak bagus. Nah, orang yang sudah belajar Quran selama Ramadan, dia punya furqan dalam dirinya. Sama saya juga udah furqan Ustadz, bukan itu, ya. Pembeda.
Bukan nama, tapi ada rasa untuk membedakan cenderung pada yang lebih baik. Jelas di sini? Oke. Nah, sekarang sampai hari ke-13 di Syawal, berapa dari 3 ini yang sudah didapatkan? Ada kurikulum yang jelas? Ada manfaat yang bisa didapatkan? Kemudian yang terakhir, ada pembeda yang membimbing dalam kehidupan. Kalau belum ada, sampai sekarang, belum terurut, urutkan, mumpung masih hari ke-13, bikin temanya sendiri. Bikin topiknya, nanti ayatnya keluarkan, hadisnya keluarkan, kumpulkan, cari buku-buku untuk belajar, ya, tanyakan pada ustadz, ulama yang mengerti itu, memahami itu, lalu tunggangi ini selama 10 bulan ke depan, sampai ketemu Ramadan lagi. Jelas di sini? Ini bagian pertama. Ini terkait dengan Al-Quran. Oh, ini jarang dibahas ini. Ya, jadi bukan sekedar meningkat, manhaj untuk meningkat dan standarnya apa. Nah, ini yang kemudian kita dapatkan. Dengan itulah kita bertakbir. Jadi ketika bertakbir minimal 5 kali dalam sehari, minimal itu, ya, di waktu-waktu kita menunaikan sholat kan, kita dengar takbir kan, Allahu Akbar, ya kan? Nah, jadi saat bertakbir ini rasa ini ada. Takbir yang baik itu takbir yang diiringi dengan syukur. Jadi begitu bertakbir itu kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan sholat. Saat orang sudah lalai dengan sholat, alhamdulillah. Ya, mau khusyuk mau tidak kita bersyukur. Alhamdulillah masih bertuhan Allah saat orang gak kenal Allah. Alhamdulillah masih bisa ngaji. Alhamdulillah ya Allah Engkau berikan rezeki hari ini, bisa makan. Dia gak lihat berapa yang dia dapatkan, tapi masih bisa makan, itu mahal. Saat orang lain belum tentu bisa mendapatkan itu. Jadi kalau semua diawali dengan syukur, hidup tuh gak ada kegelisahan, Pak, Bu. Karena semua dinikmati. Gelap, alhamdulillah mendung. Dengan mendung ini saya ada persiapan-persiapan. Nyucinya saya siapkan dengan baik, tempatnya saya tata, ya, payungnya saya siapkan. Alhamdulillah. Macet, alhamdulillah ya Allah Kau berikan macet. Saya bisa murajaah, saya bisa evaluasi. Ada alasan untuk telepon ke kantor, ini macet. Jadi kita selesaikan pekerjaan dari mulai perjalanan. Di semua yang dimulai dengan syukur, itu selalu menghasilkan keindahan dan ketenangan pada jiwa. Tapi tidak cukup dengan tenang, mesti jelas dulu, sudah tenang ngerjakan apa. Nah ini. Paham ya? Baik, ini bagian yang pertama saya kira yang kita highlight dulu. Kalau belum ada silahkan kumpulkan. Kalau ini sudah ada, mau bikin yang lebih umum, silahkan urutkan temanya dari awal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus silahkan. Kalau kepentingannya untuk mengkaji secara detail dari awal sampai akhir. Jelas? Jadi kalau sudah begini, jadilah ia manusia Qur'ani. Qur'anun yamshi, manusia Qur'an yang sedang berjalan-jalan di bumi. Melihatnya pakai cahaya Quran, beda. Nanti rasanya begini teman-teman, kalau sudah hafal gitu ya, insya Allah semoga diberikan kemampuan ya kita semua. Nanti kalau sudah hafal tuh Qurannya tuh yang hadir. Jadi begitu melihat ayatnya datang. Kita laki-laki nih mau melihat nih, hafal ayatnya, itu ayatnya langsung yang keluar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya, katakan pria beriman itu imannya membimbing dia untuk melihat. Imannya, bukan sekedar fungsi mata, imannya. Karena nanti ada fungsi iman dalam tubuh kita bagi yang sudah beriman. Di iman itu naik ke mata. Begitu naik ke mata, dibimbing mata ini untuk melihat. Ini yang boleh dilihat, ini yang tidak. Makanya standar iman ketika melihat beda dengan orang yang belum punya iman atau imannya tipis. Yang belum naik ke mata, masih di sini belum naik. Kalau sudah naik, ini dibimbing. Jadi begitu melihat yang tak pantas menurut imannya, dibimbing oleh imannya. Palingkan, ghaddul basar, ya ghuddu min absarihim. Ya palingkan. Yang perempuan juga begitu, ayat 31-nya itu. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Nah, jadi begitu dipandang boleh kata iman, yang enggak boleh iman langsung bicara, palingkan. Ayatnya muncul. Palingkan. Nah, kalau ini belum ada atau ada iman tapi belum nyampe ke mata, nanti semua standarnya sama semua. Bisa pakai standar budaya. Budaya itu bisa beda-beda. Di Indonesia saja punya budayanya. Budaya berpakaian di Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai Papua beda. Ya, di lingkungan Papua misalnya standar untuk melihat dengan budaya beda dengan lingkungan yang Jawa, beda dengan Kalimantan, beda dengan standar Sumatera. Kalau ingin dibuat standar yang sama, yang dipakai apa yang nggak ada perbedaan? Standar Tuhan. Manusia itu pikirannya banyak. Jadi kalau menggunakan standar kepantasan, kehormatan, setiap standarnya beda. Di Amerika pakaian terbuka bisa terhormat, ya kan? Karena budayanya seperti itu. Tapi ketika menggunakan standar Tuhan, itu sudah semua jadi standar. Ya, iman itu yang menoleransi boleh dilihat, yang tidak boleh dilihat. Dan hebatnya ketika meminta dilihat ada manfaatnya, ketika diminta dipalingkan itu pun ada manfaatnya.
Dan dijelaskan dengan detail. Kenapa engkau gak boleh lihat yang ini? Ternyata nyambung. Dari mata turun ke, gak langsung ke hati. Kadang ke lisan dulu. Begitu lihat sesuatu komen kan? Turun ke hati. Kalau sudah sampai ke sini, ke hati itu ada dua Pak Bu. Bisa ke takwa, bisa ke nafsu. Yang bahaya itu dari mata turun ke nafsu. Kenapa tindakan kejahatan sering terjadi, pelecehan pada perempuan dan sebagainya? Bukan karena ada niat jahat saja pada laki-lakinya, tapi ada peluang yang dibuka dari objek pandangan itu. Ya, kalau itu ditutup gak akan mungkin, karena dari mata kalau turun ke hati mesti dijelaskan turunnya ke takwa atau ke nafsu. Kalau turun ke takwa pada jiwa-jiwa kebaikan, dibangkitkanlah sifat-sifat kebaikan. Maka ketika melihat yang tidak baik, jiwa baiknya bangkit, palingkan, jangan dilihat. Tapi ketika turun ke nafsu, itu dikreasikan jadi kriminal. Itu yang bahaya. Nah ini perlu diperjelas ini, hal-hal yang demikian itu. Nah inilah yang dimaksudkan, apa yang kita bahas tadi menjadi furqan, bimbingan dalam kehidupan kita. Nah ini yang perlu kita bawa ini. Sampai enggak? Ya, bagian dari iman itu sinyalnya. Kalau sinyal belum kuat, cari sehingga jadi kuat. Cari ke masjid. Cari ke mihrab. Bangun malam, Anda teleponan, di dalam kurang sinyal, kan Anda keluar. Cari sinyal, ya kan? Nah sinyal ini sudah Allah tebarkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kalau kita serius cari sinyal-sinyal dari Allah, Allah tebarkan. Kalau sinyal kurang kuat di rumah, ya ke masjid kawan, sujud. Ya, kalau kurang kuat, datang ke pengajian. Silaturahim dengan orang-orang soleh. Baru menatap saja sudah mencas lagi pada diri kita, itu sinyal namanya. Pakai itu gitu. Nah, nanti kalau sudah jalan lagi, lisan pakai iman, telinga pakai iman. Kalau sudah sampai kaki, itu disebut dengan satu akumulasi penghambaan. Namanya abdun, jamanya ibadun. Kalau sudah sampai ke ujung kaki, sifat Allah dengan penuh kasih sayang di dunia disebut Rahman, ditanamkan pada dirinya. Maka matanya melihat dengan kasih sayang, telinganya mendengar dengan kasih sayang, sampai ke ujung kakinya. Maka digabungkan sifat hamba dengan sifat Rahman jadi ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau sudah jadi ibadur Rahman enak. Jalan, enggak banyak beban pikiran. Orang provokasi dilihat, mana yang perlu direspon, mana yang enggak perlu. Tenang. Yang penting-penting dikerjakan, yang tak penting dia tidak lakukan. Terus fokus sampai meninggal. Hidup itu kan sederhana kan, tunggu meninggal aja kan, gampang gitu. Nah, dunia kan bukan tempat tinggal. Dunia tempat meninggal. Ya? Siapa yang mau ke surga? Alhamdulillah. Nah, pintu surga itu kematian. Jadi kalau pengen ke surga, meninggal dulu. Nah, saya ulangi ya. Siapa yang mau meninggal? Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini, satu ya. Quran. Tulis dulu tuh. Tulis, pulang dari sini, cek diri masing-masing. Jangan tunjuk orang ya. Diri masing-masing. Nanti ke depan, apa yang mau dikerjakan? Mau konsisten pada pekerjaan sekarang atau mau pindah arah, mau ngerjakan yang lain, keluarkan dulu kurikulumnya. Baca, pahami. Seperti dunia kan begitu. Anda mau kerjakan dikasih pelatihan dulu. Kasih kurikulum, kasih training. Ya, setelah itu magang, setelah magang baru praktek kan? Ini sama saja, itu kan miniatur dari praktek fitrah kehidupan dibawa dalam konteks dunia. Aslinya begini. Oke? Dua nih. Setelah Al-Qur'annya, nih, puasanya sendiri. Puasa dilakukan dari kapan ke kapan? Halo? Fajar ke? Kemarin puasa enggak? Ngantuk ya? Hah? Biasa itu, setan itu kalau ada materi yang istimewa dan penting, dia akan berupaya memalingkan konsentrasi kita supaya nggak nangkep ini. Ya, hati-hati tuh, lawan itu, ya, jihad dengan rasa kantuk. Alhamdulillah. Lihat, Bapak Ibu sekalian, puasa dari fajar sampai maghrib. Lihat baik-baik. Coba kita jeli melihat ya. Bukankah dari subuh sampai maghrib itu umumnya kebanyakan aktivitas yang kita kerjakan? Coba lihat. Orang umumnya beraktivitas kan dari mulai subuh sampai ke maghrib kan? Ya, bekerja, yang belajar, yang berbisnis, yang ke ladang, yang buka toko dan sebagainya. Umumnya kan pagi ya, ke sore kan, subuh ke maghrib. Baik. Bisa nggak mengerjakan itu secara teratur dengan benar saat yang bersamaan sukses dunianya diberkahi oleh Allah? Gimana konsepnya? Kok bisa sahabat Nabi ada yang seperti Abdurrahman bin Auf? Beliau masih bisa sholat malam
konsisten tahajud, amalnya banyak, bisnisnya pun sukses. Kok bisa seperti sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Itu nggak pernah tinggal tahajud, rajin tilawah Quran, meninggalnya pun setelah tilawah Quran sedang puasa sunnah. Malamnya tahajud, ya, siangnya sedang puasa sunnah, habis baca Al-Quran ngantuk, dalam ngantuk ketiduran, ketemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Dikasih kabar, Utsman jangan buka sekarang, nanti bukanya kita bersama Nabi. Itu mimpinya Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu terbangun, ya, ada kejadian, beliau kemudian meninggal dunia, syahid. Syahidnya dalam keadaan wafatnya syahid, sedang puasa, selesai baca Al-Quran, dalam keadaan yang baik. Dan yang paling jelas, beliau kaya. Asetnya sampai sekarang masih ada. Ini sudah hidup nggak jelas, kekayaan nggak cukup, ya kan? Menantu Nabi juga bukan, ya kan? Nggak sanggup kita bilangnya. Ya, intinya begitu kan? Nah, sekarang kalau kita ingin perubahan dalam hidup, tinggal dikeluarkan manhajnya. Kok bisa gitu orang seperti itu beraktivitas, siangnya bagaimana? Malamnya masih bisa ibadah, siangnya gimana? Nah, manhaj puasa itu tidak hanya mengajarkan kita tahan lapar dan haus. Saat puasa itu tidak hanya begitu. Dulu zaman Nabi yang pertahanan militer, perang Badar saat Ramadan, ya kan? Bergerak ke Fatu Mekah. Kemudian juga banyak sekali momentum terjadi saat Ramadan, dan itu saat puasa, siang harinya. Maka apa manhaj dari fajar sampai dengan maghrib itu yang mengajarkan perubahan pada hidup kita, sehingga ketika selesai puasa, selain kita interaksi dengan Al-Quran, punya manhaj kurikulum, punya arah perubahan, saat yang sama punya ini bimbingan dalam beraktivitas. Apa itu? As-siyamu junnatun. Puasa yang benar itu junnah, menghasilkan perisai dari berbagai macam hal yang negatif, yang tak baik. Ya. Semua yang dimulai dalam bahasa Arab dari jim dan nun itu tak terlihat, tersembunyi. Kecuali jun, ya. Kecuali jun. Jin tak nampak, tersembunyi. Jin disebut jin karena tersembunyi, tidak nampak. Ya, makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu pasti jin bermasalah. Ya, dia sedang keluar dari fitrah. Ya, pasti bermasalah. Ya, yang paling masalah yang cari-cari penampakan jin. Itu error, kurang sehat itu. Ya, karena jin pada hakikatnya tersembunyi, dia nggak boleh nampak. Makanya komen Nabi pada orang yang mengatakan bisa melihat jin, bukan dalam kondisi tertentu, ya, bisa melihat jin, itu sama dengan kemasukan jin. Ya, tapi jangan potong video sampai sini, ya. Nanti. Ini kan banyak potongan video nih. Ya, dan saya tegaskan juga, sering saya temukan beberapa waktu ini video saya dipotong. Ada yang dimasukkan ke donasi teman Palestina, pakai punya saya itu, saya nggak ada hubungan itu sama sekali. Ya, ada yang pakai donasi di Instagram itu, yang teman Palestina apa bikin kita kalimat dipotong, itu nggak ada hubungan dengan kami. Saya pun nggak tahu, baru diberitahu sama belakangan kawan. Ada yang buku, tiba-tiba video saya muncul, buku keluar. Ada yang produk ini itu bukan dari kami. Saya tidak pernah buat seperti itu. Balik lagi ke sini. Korban ya. Balik lagi ya. Ya, kita yang seperti itu ya dilaporkan saja, hal yang tidak baik tinggalkan. Kembali lagi. Jadi kalau sudah ini ada, jin disebut jin karena tak nampak. Jim dan nun pakai ya nun, janin. Janin disebut janin karena tak nampak secara kasat mata. Jannah, surga disebut jannah karena belum tampak sekarang. Okay. Junnah itu perisai dalam diri kita yang mencegah dari perbuatan buruk, tapi perisainya nggak kasat mata, nggak kelihatan. Ya, perisai itu kan, tahu perisai ya? Kalau dalam peperangan kolosal itu kan suka ada perisai itu. Ya, ininya pedang, ininya perisai kan untuk nahan itu. Nah, perisai yang tampak disebut dira', perisai yang tak nampak disebut junnah. Jadi ada proteksi, ya, yang menahan diri kita, membentengi diri kita dari berbagai perbuatan buruk, maksiat. Jadi ketika ada dorongan berbuat maksiat, mental. Makanya ketika orang puasa, itu proteksi junnahnya kuat sekali. Coba, maaf sekali lagi, mohon maaf. Saya ulang sampai 3 kali lebih tuh. Ya, biasanya berkata yang tak baik, kasar misalnya. Ketika puasa nggak mau kan kata-kata itu keluar. Nah, ketika mau diungkapkan dan tertahan, itulah junnah namanya. Ya. Yang biasa nipu tuh puasa, nanti puasa nggak enak nipu deh, ikut dosa deh. Nah itu walaupun dia keluar begitu, tetap itu junnah namanya. Jelas ya? Maka libur dulu. Yang marah bisa libur, mau marah ditahan. Ya, saya barusan di Al-Azhar kasih cerita tuh. Ada suami tuh pemarah betul tuh, marah, kan? Ada sesuatu marah,
tiba-tiba puasa, bisa berhenti. Jam 6 buka, 6 kurang seperempat, istrinya ngajak jalan keluar cari bukaan. Ada tetangga provokasi, itu suaminya diem aja. Istrinya bingung, dia tanya, "Papa tumben gak marah?" Kata suaminya, "Ntar habis maghrib." Ntar habis maghrib katanya. Habis maghrib lupa. Itulah junnah. Ada rasa dalam diri kita, awalnya dilatih, tidak ingin berbuat salah karena takut batal puasanya. Tapi setelah itu, latihan itu membentuk karakter. Jadi setelah selesai puasa, dia mendapatkan karakter perlindungan pada dirinya yang mencegah dia dari perbuatan yang menyimpang. Jadi begitu di kantor, mau mengetik yang salah dia tidak kerjakan. Hatinya berkata, jangan lakukan, itu tak baik. Ya, mau keluar kata-kata yang tak benar, hatinya berkata, jangan kerjakan, itu nggak bagus. Itulah junnah. Pertanyaan saya ke kita semua, termasuk diri saya pribadi, setelah melewati Ramadan, 13 hari kita mendapatkan Syawal, kita bertakbir mendapatkan hidayah Allah saat Ramadan, apakah itu masih tertanam pada diri kita sampai hari ke-13 ini? Ya. Coba iseng-iseng dicek keluar ya, pas mau pulang. Ini ngecek aja sampai situ, nggak diteruskan. Ya, cek, coba pakai sendal orang. Ngecek, jangan diteruskan ya. Makanya saya dengarkan dulu sampai saya selesai. Ya, begitu pakai sendal orang begini, itu otomatis di hati, itu bukan punya kamu, itulah junnah. Ya, itu bukan punya kamu. Nah itu praktek seperti itu nanti akan semakin tinggi, semakin hebat lagi. Contoh, Anda butuh pena, tiba-tiba ada pena, orang nggak ada, dipakai nggak? Semakin tinggi junnahnya, semakin dia tahan dirinya. Kalau sudah bisa menahan diri, itu disebut orang wara namanya. Orang yang selalu menahan dirinya pada hal yang bukan bagian dari dirinya. Plus, ya, Anda mau wudhu nih, ya, tiba-tiba wudhu pakai sendal. Anda nggak pakai sendal, pakainya sepatu. Ada sendal di situ, dipakai nggak? Nah, itu tergantung junnahnya nanti. Kalau masih tipis, pakai, gitu kan? Nah, kalau dia makin kuat, dia tanya dulu, ini punya siapa? Punya yang DKM atau punya orang di sini? Kalau punya orang di sini, saya nggak mau pakai sebelum ada izinnya. Nah, itu walaupun mungkin orang yang punya sudah mengikhlaskan kalau ada yang wudhu, mudah-mudahan dipakai, gitu kan? Tapi itu tergantung sifat, semakin tinggi dalam dirinya proteksinya, semakin kuat sifat waranya. Paham? Nah, kalau sudah seperti itu, maka berubah dia nanti dari orang-orang yang terbiasa melakukan sesuatu dengan mudah, sekarang ada proteksi. Allah senang nggak? Allah ridho nggak? Ini baik nggak? Maka itu yang dimaksud dengan junnah. As-siyamu junnatun fala yarfuth. Maka setelah puasa dia kontrol lisannya, tidak berkata yang tak baik lagi. Wala yajhal, tidak bertindak yang bodoh. Jahalah itu bisa dosa, bisa nggak dosa. Bisa perbuatan dosa. Maaf ya, maaf. An-Nisa ayat ke-17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada orang berbuat salah dan dosa karena kebodohannya, jahalah, sudah tahu salah dikerjakan. Itu jahalah pertama. Ya. Ada sifat jahalah itu bentuknya sudah tahu ini salah tapi dikerjakan juga. Es batu ditiupin gitu. Ya? Maaf gini. Berbohong itu salah enggak? Sudah tahu salah dikerjakan juga. Menipu itu salah enggak? Nah, sudah tahu salah dikerjakan juga. Berselisih itu salah enggak? Sudah tahu salah berselisih juga. Nah, itu jahalah namanya. Jahalah namanya. Ya, orang yang sadar ketika ada keliru itu, dia kembali kepada Allah taubat, segera diterima taubatnya oleh Allah. Nah, orang yang sudah punya junnah, dia tercegah dari perbuatan yang demikian. Oh, ini keliru, ada proteksi dalam dirinya, jangan lakukan. Jadi tidak terjebak dulu dan balik lagi. Sebelum terjadi peristiwa itu, ada proteksi dalam dirinya mencegah dia berbuat itu. Itulah junnatun. Wala yajhal. Yang kedua, belum tentu perbuatannya salah dan dosa, tapi ketika dikerjakan merendahkan dirinya dan berpotensi membuat orang lain dosa. Dianya nggak dosa, cuman bisa jadi dia rendah, orang lain bisa dosa. Contoh nih, Bapak usia berapa? 53. Beliau usia 53, kemudian keliling komplek di sini pakai sepeda cucunya yang usia 5,3. Keliling, Bapak, Assalamualaikum. Dosa sih enggak, Pak, cuman aneh. Nanti orang komen. Nah, komen itu kadang-kadang melahirkan tindakan yang salah. Itulah jahalah yang kedua. Nah, jadi pribadi orang yang selesai puasa itu tidak akan mengerjakan perbuatan walaupun nggak dosa, nggak merendahkan dirinya.
Dia akan lihat kalau kumpul-kumpulnya di mana. Ya, tempatnya itu kira-kira merendahkan diri enggak. Walaupun yang dibahas itu bagus, tapi dia akan cari tempat yang bisa merendahkan dirinya. Ya, bahas proyek di diskotik misalnya kan, ya. Yang dibahasnya proyek positif, tapi tempatnya enggak bagus. Maka enggak mungkin membahas proyek di tempat-tempat yang tidak baik. Mohon maaf. Jelas sampai sini? Nah, maka dari itu setelah puasa cari tempat yang baik. Cari suasana yang baik. Ya, kalaupun cari pengajian yang baik. Datang ke tempat bukan untuk merendahkan diri. Majlis itu mengangkat kita naik, bukan menurunkan. Yang paling aneh itu maaf, datang ke majlis, pulang dari situ iman turun. Kok jadi nggak kenal Allah? Kok bisa gitu? Maksudnya kayak agak bingung saya kalau ada pengajian dibawa ke tempat agama lain misalnya. Studi banding, apa yang mau dibandingkan? Kan? Toleransi itu dipraktekkan dalam kehidupan. Orang punya agama dengan keyakinannya kita hormati. Ya, dalam sisi kemanusiaan kita saling bantu. Dengan tetangga berikan hadiah. Masak dibagi dan seterusnya. Doakan dalam kebaikan, itu prakteknya. Jelas sampai sini? Nah, itu bagian kedua tuh, junnah. Setelah itu islah. Terjadi perubahan. Islah. Aslaha yuslihu, ada solih, ada muslih, itu beda. Ya, solih itu berubah dari pribadi kurang baik menjadi baik. Muslih itu mewariskan kebaikan kita pada orang sekitaran kita. Jelas? Itu muslih, proses yang disebut dengan islah, berbagi kebaikan dengan orang-orang di sekitaran kita. Singkatnya, jadi teladan bagi lingkungan sekitar. Ayah teladan, anak teladan, suami teladan, istri. Kalau Anda jadi, mahasiswa di kampus, jadi mahasiswa teladan. Bagaimana mendapatkan keteladanan itu? Balik lagi ke sini. Puasa mengajarkan kita seperti apa? Kejujuran, kedisiplinan, ketangguhan, ya, jangan sampai terlambat, duduk paling belakang, gak nanya, mau ujian pinjam catatan teman, ya, kadang nyontek lagi dan sebagainya. Itu bukan tipikal orang lulus puasa. Duduk paling depan, ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami kalau duduk-duduk santai belajar dengan Nabi, kata Umar bin Khattab, ya, tiba-tiba kami lihat beberapa murid itu mempraktekkan petunjuk Nabi. Maka tiba-tiba apa yang terjadi? Datang seorang lelaki. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajulun. Datang seorang siswa baru. Syadidu bayadis thiyabi, dengan penampilan putih bersih, penampilannya enak. Syadidu sawadis sa'ari, rambutnya tersisir rapi, jelas mau belajar. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak keringat-keringat mampir pada dirinya. Artinya dia siapkan diri ketika akan berangkat. Ternyata penampilan mempengaruhi cara kita untuk belajar. Ke kampus cuma pakai kaos oblong, pakai celana 2/3, semangatnya akan beda ketika Anda pakai dasi, pakai jas, berangkat. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk paling depan. Fasta rukbatai ila rukbataihi, sampai ada keakraban dengan dosennya. Dia mencatat, duduk paling depan, gelombang suara sampai, mic mati masih kedengaran. Ya, mau kantuk ditahan-tahan tuh. Ya, tahan-tahan tuh. Tahan. Di depan. Ya, belakangnya bebas tuh. Ya, mimpi, dalam mimpi dikatakan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Lagi gitu ya, Masya Allah. Itu teman-teman, islah. Jadi setelah itu ada keteladanan, belajar jadi teladan. Nah, biasanya gini, kalau solih nggak ada tantangan, tapi kalau muslih selalu ada cobaan. Jadi orang baik itu bukan berarti tidak ada tantangan. Ya, nanti mungkin karena pergaulan Anda sudah berbeda, orang mulai berkata, udah beda sekarang ya. Oh enggak, saya masih yang sama. Ya, cuman materinya beda aja yang dibahas. Gitu ya. Nah, jadi itu tanda-tanda kebaikannya muncul. Beda sekarang ya. Iyalah, saya kan udah hijrah. Itu aja yang belum. Itu udah lain ya. Oke, terus agak cepat, taqarrub, makin dekat sama Allah. Taqarrub, makin dekat sama Allah. Ya, jadi cara berpikirnya begini. Kalau mau kerja, Allah senang gak pekerjaan itu? Allah gak senang, saya cari pekerjaan yang lain. Toh rizki Allah yang atur. Toh rizki Allah sudah tetapkan. Saya bekerja bagaimanapun, sepanjang Allah suka, pasti saya dapat. Gitu ya? Nah, ketika punya prinsip seperti itu, tantangan akan datang. Pilih mana? Gaji 100 juta per bulan, susah sholat Jumat, atau 1 juta per bulan, gampang sholat Jumat, bisa ngaji, bisa puasa, bisa tahajud. Tidak ada pilihan ketiga, cuma 2. Saya udah yakin wajah-wajahnya, saya paham modus itu. Pilih mana? 1 apa 2?
Mantap dong. Kaidahnya dipakai, kaidahnya pakai. Rizki kan sudah Allah atur. Tinggal kita mau kerja apapun, itu pasti diturunkan. Kalau kita kerjakan yang baik, turun rizki yang baik. Kalau tidak baik, turun dengan cara yang tidak baik. Jadi kalau kita masih tahu rizki sudah diatur, kuotanya nggak berubah, dapatnya akan sekian juga. Dengan pemahaman itu kenapa mesti mencari yang haram? Toh dengan yang halal pun dapatnya sama juga. Cuma berkahnya lebih banyak. Dicari yang haram nggak akan nambah rizki. Anda pikir dengan korupsi dapat 1 triliun rizkinya segitu, belum tentu. Makannya pun cuma 3 kali juga sehari. Rizki itu yang masuk ke mulut, yang diterima itu rizki dari makanan kita, yang dipakai itu rizki kita. Ada orang korupsi 1 triliun misalnya, yang kepake cuma 100 juta juga. Kalau kuota hidup dia 1 miliar, meninggal juga 1 miliar. Yang lainnya nggak akan bisa terpakai. Malah mewariskan beban. Beban untuk keluarga yang ditinggalkan, beban untuk lingkungan sekitaran. Nah ini ilmu ini penting dipelajari dulu sebelum mengerjakan sesuatu. Jadi kalau kita sudah paham, itu nggak akan ada kecemburuan pada rezeki orang. Anda buka toko yang laris teman sebelah, yang kita belum ada yang datang, barangnya sama yang dijual. Kalau nggak paham ilmunya, marah tuh sama sebelah. Bikin isu, hati-hati, memang banyak di situ tapi produksi tuyul pak. Macam-macam isu disebarkan segala rupa, nggak penting. Tapi kalau sudah tahu ilmu ini, tenang aja, alhamdulillah. Ntar juga kalau situ habis kesini lagi. Enak jalan. Nah ini penting ilmunya nih, takarub ini. Ini takarub ini membangun satu sikap yang kuat kepada Allah dengan sifat-sifat keteladanan yang kita bisa bawa dalam kehidupan. Jadi nanti diturunkan karunia Allah yang Asmaul Husna itu. Dari 99 sudah dapat berapa? Ya selama hidup sekarang. Dari 99 sudah dapat meneladani berapa? Ar-Rahman, sudah berkasih sayang belum? Ar-Rahim, terhadap umat Islam bagaimana? Ya, Rahmannya bagus, dengan non-muslim bagus, tetangga baik, tapi sesama umat Islam masih mencela, masih merendahkan. Nah, berarti sifat Rahman dan Rahimnya belum dapat. Al-Malik, sudah mengagungkan Allah belum? Jangan-jangan merasa jadi Malik, merasa jadi raja yang paling hebat, baru punya ilmu sedikit sudah merasa unggul, baru punya kedudukan sedikit sudah merasa yang paling hebat. Ya, sombong, angkuh. Al-Quddus, sudah mencucikan Allah belum? Yang benar itu selalu Allah, yang bersih itu Allah. Kita kadang salah. Ya, fala tuzakku anfusakum, jangan mensucikan diri. Kadang merasa bersih sendiri, merasa benar sendiri. Coba. Assalam, menebarkan kedamaian. Orang datang, alhamdulillah kita datang, orang senang. Orang kumpul-kumpul, kita datang, mereka bubar. Nah, cek ini. Dari 99 berapa yang sudah didapatkan? Ini ya, takarub itu membentuk karakter. Nah, baru yang terakhir, di sini kita tutup. Ini melahirkan optimisme. Jadi setelah lebaran itu, sekarang ada 12 hari setelah lebaran, 13 Syawal, setelah pendidikan selama Ramadan, itu pribadinya selalu optimis, gak pernah pesimis. Ya, seperti kita bahagia, selesai Ramadan bahagia, senang, diekspresikan, maka kembali kepada fitrah kita. Tidak ada ayat pesimis dalam Al-Quran. Ketika menemukan persoalan seberat apapun, yakinkan selalu ada solusinya. Itu yang dimaksudkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah menyukai memberikan yang ringan-ringan dan tidak pernah mau menyulitkan. Jadi kalau ada masalah yang rumit tidak pernah selesai, yang salah bukan Allah, manusianya sendiri yang menyebabkan yang tadinya mudah jadi rumit. Penyebabnya 2. Kalau bukan karena hatinya dia perkecil, pikirannya dia persempit. Maka dari itu ayat usrun dan yusrun diturunkannya di ayat di Quran surah ya 94 Al-Insyirah. Apa itu insyirah? Insyirah itu melebarkan, meluaskan. Jadi kalau ada masalah, luaskan dulu hati kita. Boleh jadi bukan karena beratnya masalah, karena hatinya sempit sehingga tidak mampu menerima bahkan masalah yang sebetulnya tidak rumit. Maka Allah katakan apa? Perhatikan kalimatnya. Alam nashrah. Nah, bawa ke dalam diri kita. Ke saya misalnya saat saya baca, Adi, bukankah aku sudah luaskan hatimu? Kenapa engkau sempitkan? Masalah ini sebetulnya tidak rumit, cuman karena hatimu engkau sempitkan, masalah menjadi berat. Aku sudah ciptakan hatimu lapang, jangan kau sempitkan. Wa wada'na alladhi yang dengan itu semua beban, bahkan yang terasa dari pundak sampai ujung kaki itu akan ringan terasanya. Angkot dhahrak itu seperti angkat beban, diangkatnya di sini tapi terasanya sampai ke bawah. Kadang-kadang kita mengalami masalah, maaf, berpikir dari kepala sampai jalan aja susah, sampai terasa gelap. Pernah merasakan itu? Ya kan? Maka yang pertama kata Allah, kalau merasakan seperti itu,
Coba tanamkan pada hati. Lapangkan hatinya. Kemudian angkat diri kita, kenang yang dulu pun pernah selesai. Wa rafa'na laka. Dulu kan pernah selesai, kenapa pada yang satu ini kemudian jadi susah? Bahasa bebasnya begini. Dulu kamu punya ribuan masalah dan itu selesai. Kenapa dengan yang satu ini engkau menjadi gelap? Engkau memvonis dirimu, engkau sulit beraktivitas. Bukankah selama hidup engkau pernah menghadapi banyak masalah? Ribuan masalah bisa selesai. Kenapa pada yang satu ini engkau kemudian merasa lemah? Itu. Lapangkan hatimu. Setelah itu apa? Inna ma'al usri yusra. Katakan pada dirimu, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan sampai ragu. Makanya pakai inna, harfun nasbin wa taukidin. Tancapkan dengan kuat. Tanamkan, jangan pernah ragu. Inna ma'al usri, sesulit apapun masalah, yusra, pasti ada solusi yang paling mudah. Ini saya berikan rahasia besar di ayat ini, tapi tolong jaga ya. Ini di antara kita saja nih. Bismillah. Tolong fokus ke sini ya. Baik-baik. Ini kita kembali kepada fitrah insyaallah ya. Jadi putih lagi, bersih. Datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Nah, kembali ke awal mula saya datang nih, alhamdulillah. Bapak Ibu kurang apa lagi? Datang, lihat, catat, ngantuk, tidur, pulang, masuk surga, enak banget. Gini. Ini masalah, ini solusi. Ada dua tingkat persoalan. Ada yang sa'bun, sa'b. Ada yang usrun. Ada yang sahlun, ada yang yusrun. Sahlun, yusrun. Sa'bun adalah masalah atau kesulitan yang masih relatif sifatnya. Bagi si A sulit, bagi yang B mudah. Baik. Bahasa Mandarin sulit atau mudah? Sulit bagi kita, tapi bagi orang Cina saking mudahnya, anak kecil aja gini udah lancar bahasa Mandarin. Kan? Oke. Bahasa Arab bagi kita mungkin sulit. Tapi ada anak di Arab saya lihat tuh kecil-kecil udah bisa bahasa Arab. Anda katakan itu kan orang Arab Ustaz, tinggal di Arab. Tidak juga. Unta di Arab ribuan tahun gak bisa bahasa Arab. Beo tanah kusir bawa ke Arab tuh. Assalamualaikum tuh bisa. Nah, ini enggak, itu refleksi aja gitu ya. Nah, ini yang relatif. Tapi ada kesulitan yang semua orang sepakat mengatakan itu sulit. Semua, mau orang manapun tinggal di manapun. Ya. Bawa mobil susah atau mudah? Sulit atau mudah? Bawa mobil. Sulit bawa mobil. Ya, kalau mengendarai mobil mungkin relatif. Bawa mobil, Pak. Bawa mobil. Susah kan? Nyetir mobil baru mudah, bawa mobil. Sepakat sulit ya? Itu usrun. Hamlus sayyarah amrun usrun. Angkat mobil, bawa mobil itu susah. Hampir mustahil itu. Ya. Lakin اللغة العربية تمكن عن اللغة أمر صعب قد يكون سهل قد يكون صعب. Orang mengatakan ini mudah, orang mengatakan sulit. Tapi hamlus sayyarah, bawa mobil, ngangkat mobil, itu semua orang sepakat usrun, ini susah. Jadi orang Arab tuh kalau ingin mengungkapkan persoalan yang rumit, yang semua orang mengatakan ini enggak mudah, itu usrun namanya. Kebalikannya, solusi. Kalau orang mengatakan ini mudah tapi relatif menurut si A ini gampang, yang lain kayaknya enggak mudah ini. Ini sahlun. Ada amrun sahl. Sahal binisbah indak, lakin binisbah liya ada musab. Ya, paham? Tidak. Ini gampang menurut Anda, bagi saya susah. Ya. Tapi kalau sudah mengatakan yusrul, hadza amr yusrul. Ya. Ini mudah banget bisa. Semua orang mengatakan iya. Ya, angkat sedotan gampang kan? Sedotan semua orang bisa. Bawa tisu bisa. Hadza amr yusrul. Hadza mendil, al-akhdh al-mendil hadza amr yusrul. Ini gampang banget, tipis, ringan, yusrun. Bapak Ibu silahkan cari di dalam Al-Quran. Untuk masalah kesulitan Anda tidak temukan sa'bun, yang Anda temukan usrun. Nah, ini yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul inna ma'al usr.
Dan ketika Anda mencari solusi, tidak pernah disebutkan sahlun, selalu yusrun. Coba lihat pasangannya, dipasangkan ke sini. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yuridullah bikumul wala yuridu bikumul. Tadi kan, ini dalam sekali, bahkan secara psikologis. Perhatikan kalimatnya, bawa dalam nuansa psikologi. Seakan ingin mengatakan begini, kalau punya masalah seberat apapun, sampai orang mengatakan mustahil dan gak bisa, selalu katakan pada dirimu, pasti akan ada solusi yang mudah. Pasti Allah mudahkan. Yang dulu aja selesai, masa yang sekarang gak selesai? Pasti mudah, pasti mudah. Jadi kalau dihadapkan pada masalah apapun, ini ayatnya pakai. Dihafal itu supaya dibawa dalam hidup. Katakan pada diri kita, seberat apapun, oleh orang boleh mengatakan apapun, tapi orang kan tidak menentukan hidup kita. Dia tidak mengatur kita. Dia tidak tahu hakikat apa yang kita rasakan saat ini. Allah yang menentukan segalanya, mengatur segala halnya, memberikan kita jalan. Masa Allah yang menciptakan kita, tahu segalanya, memberikan kita jalan, kita tinggalkan. Orang yang nggak ngatur kita, nggak tahu kita, malah didengarkan. Makanya kalau sudah ada orang berbicara apapun tentang kita dan mengatakan mustahil, tinggalkan pendapat itu, karena itu sinyal pertama dari Allah ingin memberikan solusi pada Anda langsung tanpa perantara siapapun. Ini rumus. Contoh, terapkan. Kenal Nabi Zakaria? Bilang kenal, saya pulang. Nabi Zakaria. Ya. Viral dan banyak digunakan, termasuk di Indonesia banyak namanya Zakaria, kan? Ngambil tafaul dari situ. Nabi Zakaria kan diuji, nggak ada orang hidup nggak ada ujian tuh, nggak ada. Dan puncak tertinggi ujian Nabi Muhammad SAW. Ya, manusia paling takwa, sosok teladan yang paling indah, paling luar biasa. Ujiannya pun paling banyak. Baru lahir sudah ada ujian, dikandung sudah diuji, dalam kandungan sudah diuji, baru lahir sudah diuji, wafat orang-orang terdekatnya. Ya, baru berangkat ikut paman sudah diuji, udah orang nunggu mau bunuh beliau. Karena viral akan ada nabi begini. Yahudi udah nungguin kan di Yathrib waktu itu. Ya, jadi semuanya ujian, dari belum lahir sampai mau meninggal pun ada ujian Nabi Muhammad itu. Gak ada yang gak diuji, Bu, Pak. Nabi saja diuji, maka kita pun hikmah orang hidup pasti diuji. Itu sudah konsep kehidupan ya, ada di Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup pasti aku akan uji, kata Allah. Ya, setiap orang hidup. Lihat persamaannya ya. Hidup berbanding lurus dengan ujian, masalah. Jadi tidak ada orang yang tidak hidup, tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Itu mustahil. Bapak ibu pun sekarang kelihatan kayak orang senang, tenang, diam. Padahal mungkin menyimpan masalah yang tidak biasa. Tuh masalah tuh di meja tuh. Tapi ada rumusnya. Pertama begini dulu, hidup sama dengan ujian, pasti ada masalah. Jadi kalau kita masih hidup, pasti ada ujian. Hanya orang yang tidak hidup yang tidak diuji. Gak mungkin ada orang hidup ya tidak diuji, dan tidak mungkin ada orang meninggal diuji. Ya, dengan kehidupan. Makanya setan pun menggoda saat hidup. Ya, gak ada setan menggoda orang meninggal. Setan konslet itu. Kurang kerjaan. Maka orang yang tidak ingin ada masalah, artinya sudah tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Tidak ada kan? Tandanya masih hidup. Nah, masalah ini diujikan pada kita, bukan ingin membuat hidup bermasalah, bukan. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Tolong nanti diagendakan pembahasan yang untuk ke depan ya. Nanti kita akan bahas tentang ini kurikulum atau pedoman menghadapi persoalan hidup. Kurikulum persoalan hidup. Ya. Supaya membahas ini runtutan tentang turunan hidup itu seperti apa? Ujian itu bagaimana pendekatan tentang ujian itu? Memahaminya bagaimana? Ya. Karena begini, kadang-kadang dengan tidak adanya pemahaman ini akhirnya menyalahkan ujian itu. Dan puncaknya menyalahkan Tuhan. Kurang apa saya ya Allah? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, sudah ngaji, tapi doa saya belum terjawab juga. Ya, kamu kurang sabar. Kurang nunggu. Dan yang indah tuh ini yang jarang orang tahu. Ya, yang indah itu kalau kita ngaji tafsir, ternyata masalah itu konfirmasi jawaban dari doa kita. Ya, jadi Allah itu kalau ingin mengabulkan doa kita,
Itu tanda pertama dikabulkan itu lewat masalah dulu. Masalah itu jembatannya. Jembatan menuju jawaban doa. Begitu jembatan kita lewati, sampai di titik itu, barulah kemudian kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu ada ayatnya. Nanti sabar, pas masuk pada kurikulumnya kita bahas itu. Ya. Nah, saya mau kembali dulu kepada awal yang kita urai tadi. Ya. Nih, kembalikan ya, Pak Ibu sekalian. Lihat sini. Ketika kita mengatakan ini, usrun, berikan kasus Nabi Zakaria, ini Nabi, orang soleh, orang hebat, diuji juga. Apa ujian yang paling berat bagi beliau? Divonis bahwa istrinya secara medis, secara klinis tidak mungkin punya keturunan. Maaf para ibu sekalian, maafkan saya sekali lagi. Divonis monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan secara medis. Orang sudah mengatakan mustahil, tidak mungkin. Perhatikan kaidah yang tadi saya sampaikan. Ketika orang sudah mengatakan mustahil, tidak mungkin, lihat rumusnya di Quran. Tinggalkan pendapat dan opini orang itu, karena Allah ingin mengabulkan doa kita langsung darinya tanpa perantara. Dari mana rumusnya? Itu ada di Quran, surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itulah Nabi Zakaria salat lalu berdoa khusyuk kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Perhatikan dengan detil. Qala, beliau berkata dalam bagian doanya, rabbi habli. Ya Allah yang merawatku, menyayangiku, berjanji bila meminta dikabulkan, bila sakit disembuhkan, bila salah dimaafkan, bila dosa diampuni. Perjanjian itu yang mengikat syahadatku. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini tafsir yang luas ya. Habli dipilih kata Wahab. Memohon dengan al-asmaul husna itu akan 2 kali lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang langsung memohon pada intinya. Itu rumusnya di Quran surat 17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau mau berdoa sebut nama Allah, Allah Ar-Rahman, atau pilih nama Allah sesuai kebutuhan kita. Jadi al-asmaul husna itu bukan cuma nama-nama indah dan baik 99, bukan. Tapi yang indah dan baik itu nama yang Allah tampilkan sesuai kebutuhan kita dalam berdoa. Misal, butuh ilmu sebut Al-Alim. Butuh rizki sebut Ya Razzaq. Ada masalah sebut Ya Al-Fattah. Jadi ibu kalau misalnya mau doa pakai al-asmaul husna, tidak harus semua dibaca, Bu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus terus, Ya Sabar. Nanti yang ibu nggak butuh dikasih. Sabar, ibu minta sabar. Sabar itu lawannya masalah. Ketika ada masalah, sabar. Ibu nggak ada masalah, minta sabar, dikasih masalah. Kalau menghafal, salah? Tidak. Mau baca? Salah? Tidak. Silahkan. Bacakan. Boleh zikir kalimat thayyibah pakai itu? Boleh. Sah-sah saja. Tapi kalau berdoa, rumus Qur'annya, pilih sesuai kebutuhan. Nabi Zakaria kenapa memilih sifat Wahab? Wahab itu artinya memberi tanpa batas saat ada hamba membatasi. Kata mintanya hab. Ya, qala rabbi habli, ya Allah, bahasa bebasnya begini. Orang sudah berkata, engkau enggak mungkin punya keturunan, istrimu terbatas, maka aku meminta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Milladunka, dari sisimu saja, karena orang sudah menyimpulkan ini enggak mungkin, maka aku meminta darimu, aku tidak berharap dari yang lain. Ini konfirmasi awal. Kalau Anda punya persoalan dan orang mengatakan ini mustahil, ini nggak mungkin, pekerjaan itu nggak cocok buat kamu, ini nggak akan bisa begini, kamu nggak akan lulus, tinggalkan opini itu, karena lisannya hanya mengkonfirmasi kehendak Allah, ingin memberi pada Anda langsung tanpa perantara manusia. Maka bangunlah malam, sempatkan ke mihrab, bikin hamparan sejadah, minta sama Allah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku yakin seyakin-yakinnya Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Tahu apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Langsung jawaban turun tanpa jeda. Nih, salatnya masih berlangsung berdiri, belum salam. Jadi selesai doa, langsung jawaban turun seketika. Dengan cepatnya. Itulah fungsinya ini. Keyakinan akan ini. Jadi kalau sedang ada masalah, orang puasa itu dilatih. Kan kita punya masalah itu dari siang sampai nggak makan, nggak minum, ya kan? Ditahan, dibaik-baikin, pakai selepas puasa. Minimal optimismenya. Kalau ada masalah, insya Allah selesai. Ada solusinya. Allah baik sama saya. Nggak mungkin Allah nggak kasih solusi. Katakan pada hati kita, ini ada solusinya. Ada solusinya.
Setelah itu faidha faraghta ikhtiar. Pekerjaan ditolak terus. Ada waktunya saya diterima. Bismillah. Ikhtiar lagi. Lihat lagi kemapanan kita di mana, bakatnya di mana, cari lagi. Kalau sudah dapat, wa ila rabbika, nikmati ikhtiarnya, serahkan urusan kepada Allah. Jangan selalu bekerja orientasi hasil, nanti capek dan kecewa. Ibu kalau mendidik anak itu karena, maaf ya, ingin anak jadi ini, jadi itu, ujungnya kecewa, Bu. Yang dituntut oleh Allah itu cuma ikhtiar saja. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ikhtiar, Pak. Gak harus lihat gajinya berapa. Kadang kita pertimbangkan betul, tapi yang penting nikmati ikhtiarnya. Kalau kita orientasi pada hasil, seringkali kecewa. Udah belajar bagus-bagus, tiba-tiba ujian hasilnya gak sesuai dengan ekspektasi. Pengen di kampus A, lulusnya kampus B, padahal udah tahajud, ya udah puasa, tiba-tiba gak lulus tempat lain. Terima dulu. Karena yang dilihat Allah ikhtiarnya. Nanti baru paham itu setelah berapa tahun kemudian. Karena ada setiap hal yang bisa dibaca oleh iman, ada yang bisa diterjemahkan oleh akal. Ketika akal tak sanggup untuk menjangkau, maka gunakan imanmu untuk bisa menerimanya. Iman dipakai, hikmah datang. Nah, itu sudah banyak kisah yang kita bisa dapatkan itu. Ada orang ketinggalan pesawat, tadinya marah-marah gitu kan. Ya, tiba-tiba habis dia sholat, ketinggalan pesawat, tiba-tiba pesawatnya kecelakaan dan sebagainya. Ya kita berduka bagi yang kena musibah, tapi saat yang bersamaan, bagi orang yang mengalami peristiwa itu akan ada rasa yang berbeda. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Oke? Itu. Nah, itu ada tambah. Dulu kan begitu ya, sudah selesai. Itu. Paham? Baik, cukup dulu ya. Nah, itu Syawal. Hikmahnya sudah cukup, sudah saya tuliskan, papan tulis sudah penuh. Nah, tinggal prosesnya dimulai 6 hari dulu latihan. Ya, hadisnya yang tadi ditulis, masih ingat? Hadis Muslim nomor hadis 1164. Dari Abu Ayyub Al-Ansari yang wafat tahun 52 Hijrah. Beliau dari kalangan Ansor, rumahnya pernah disinggahi Nabi, sampai Nabi bangun rumah dan masjid Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian beliau dari kalangan suku Khazraj, orangnya baik, orang hebat, dan selalu mendapatkan keberkahan dari kehidupan Nabi. Salah satu hadis yang diriwayatkannya begini, dari Nabi SAW menyampaikan, Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama yasumud dahra au wa ka'annama yasumu minad dahri. Orang yang selesai Ramadan lalu mengikutkan puasa 6 hari setelahnya, maka seakan-akan ia berpuasa selama sepanjang tahun. Itu punya dua makna, makna akhirat, makna dunia. Makna akhiratnya pahala. Rumusnya bagaimana? Quran surah ke-6 ayat berapa? 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 poin. Kemarin kita puasa 30 hari, kalikan 10 berapa? 300 tambah 6. 6 kali 10 berapa? 60. 300 tambah 60? 360. Maka orang yang puasa Ramadan 30 hari kemarin plus dengan 6 Syawal dikali 10, 60, 360 seperti halnya puasa sepanjang tahun. Ya, setahun kan kurang lebih 350 sampai 360 kan? Hijriahnya kan? Ya komariahnya. Nah maka dihitung pahalanya puasa selama setahun. Dihitung pahalanya, ini urusan langit, tulisan pahala. Nah dunianya apa? Orang yang selesai Ramadan, manhajnya dipraktekkan dari Syawal, dilatih minimal 6 hari, dipraktekkan selanjutnya, maka dia akan membawa suasana Ramadan sepanjang tahun dalam hidupnya.